Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan bahas mengenai sistem peredaran darah atau sistem transportasi pada tubuh manusia. Sistem ini tersusun oleh 1. Darah, 2. Jantung, 3. Pembuluh darah. Komponen yang terdapat dalam darah manusia, ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya padat. Yang bentuknya cair namanya plasma darah, cairan yang berwarna kuning. Tugas untuk mengangkut nutrisi atau sari makanan ke seluruh tubuh. Plasma darah tersusun kebanyakan adalah air 92%, kemudian ada protein, antibodi, dan juga elektrolit atau ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Komponen darah yang bentuknya padatan adalah sel darah, terbagi menjadi 3 macam. 1. Sel darah merah atau eritrosit. Cirinya berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Kemudian berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Berbentuk bulat, tengahnya cekung atau bikonkav. Tidak memiliki inti sel, dan tiap tetes darah atau tiap 1 mm kubik terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. 2. Sel darah putih. Cirinya antara lain atau disebut leukosit ya. Cirinya berbentuk amoeboid atau tidak tetap, memiliki inti sel, dan berfungsi untuk melawan kuman atau penyakit, mampu membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Setiap tetesnya atau 1 mm kubik terdapat kurang lebih 8.000 sel darah putih. Ada yang granulosit atau permukaannya kasar, dan ada yang agranulosit. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Cirinya bentuknya beraneka ragam, ada yang bulat, ada yang oval, dan memanjang. Tidak memiliki inti sel dan berfungsi untuk proses pengeringnya luka atau proses pembekuan darah. Setiap tetes atau 1 mm kubik darah terdapat 200.000 sampai 500.000 sel trombosit. Proses pembekuan darah terjadi bila terjadi luka, maka trombosit dalam darah kita akan pecah sehingga mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase mampu membantu mengubah protrombin menjadi trombin. Pengubahan ini dibantu oleh vitamin K dan ion kalsium.
Trombin mampu mengubah fibrinogen dalam plasma darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang inilah yang menutup luka sehingga luka menjadi kering. Maka biasanya seperti ada jahitan kalau kita terluka di kulit. Kemudian ini adalah komponen darah yang bentuknya bulat, tengahnya cekung, warnanya merah. Apa coba? Sel darah merah. Kemudian di situ ada intinya, berarti sel darah putih. Bentuknya tak beraturan berarti keping darah, dan sisanya adalah cairan darah. Komponen darah berikutnya, kalau kita lihat gambar, ini adalah sel darah merah atau eritrosit, kemudian trombosit atau keping darah, dan sel darah putih. Di sini ada 5 macam, yang bentuknya granulosit, ada neurofil, eosinofil, dan basofil. Yang agranulosit yaitu limfosit dan monosit. Lihat tengahnya selalu ada intinya ya. Kemudian darah memiliki antigen dan antibodi yang berbeda satu orang dengan yang lain, sehingga kita mengenal ada golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah A memiliki agglutinogen atau antigen A. B memiliki antigen B, AB memiliki antigen A dan B, O tidak punya antigen. Golongan darah A mempunyai agglutinin atau antibodi yang terdapat dalam plasma darah beta. B memiliki alfa. AB tidak punya, maka dia bisa menerima donor dari siapa saja. Sedangkan O punya alfa maupun beta, sehingga dia tidak bisa menerima donor dari siapapun. Skema donor darah: A bisa mendonorkan darahnya ke A lainnya, O bisa mendonorkan darahnya ke O lainnya, B bisa memberikan donornya ke golongan darah B lain, dan AB bisa memberikan donornya ke AB lainnya. Jadi ingat bahwa O bisa memberikan donornya ke semua golongan darah, sedangkan AB kebalikannya mampu menerima donor dari semua golongan darah karena dia tidak punya antibodi AB. Latihan yuk. Nomor 1, bila Tante Iis memiliki golongan darah A, karena suatu hal ternyata membutuhkan transfusi darah, maka orang bergolongan darah apa yang bisa memberikan donornya? Coba kalian pikirkan. Kemudian nomor 2, bila Tante Iis memiliki golongan darah O, tapi dia pengen memberikan donor, maka siapakah yang bisa menerima golongan darah O atau golongan darah Tante Iis? Nomor 1 jawabannya apa coba? Jawabannya adalah A dan O. Sedangkan nomor 2 jawabannya A, O, A, B, dan AB. Kenapa? Karena golongan darah O disebut donor universal atau pemberi umum, karena dia tidak memiliki antigen, justru punya antibodi, sehingga kalau menerima donor dari siapa selain golongan O, dia akan menggumpal, tapi dia bisa memberikan
ke semua golongan darah, maka disebut donor universal. Demikian pembahasan kali ini, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.